Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk ke pertemuan ke-13 ya dengan mata kuliah literasi keuangan. Ya, kita ketahui bahwasannya sama-sama kita ketahui pertemuan 1 sampai pertemuan ke-12 ya kita bahas terkait dengan bagaimana konsep literasi keuangan. Nah, sekarang terkait dengan mini project yang akan kita laksanakan nanti. Ya, kita bahas kemajuan mini project tadi, bagaimana analisis hasil kuesioner dan interpretasi data literasi keuangan Gen Z. Ya, temanya sudah, kemudian mini projectnya sudah. Sekarang terkait dengan bagaimana kita membuat eh, literasi keuangan. Ya, ya. Analisis hasil kuesioner ini dan interpretasi data ini sangat berguna terhadap pencapaian hasil dan penilaian mini project tadi ya. Kita harapkan nanti capaian pembelajaran ini mahasiswa mampu menganalisis hasil kuesioner literasi keuangan berbasis data nyata. Ya, kemudian mahasiswa memahami teknik analisis deskriptif dan interpretasi hasilnya. Kemudian mahasiswa mampu menarik insights dan eh, rekomendasi kebijakan berbasis data Gen Z. Ya. Jadi mini projectnya yang tadi ya kita ketahui ada 3 capaian pembelajaran yang akan kita dapatkan nanti. Ini tujuan pustakanya, kemudian langkah-langkah analisis data survei ya kita ketahui ya ya ya. Pertama kuesionernya itu adalah kuesioner berbentuk skala Likert. Di skala Likert itu 1 sampai 5. Misalnya kalau satu itu sangat tidak setuju, kemudian tidak setuju, ragu-ragu, setuju, sangat tidak, sangat setuju. Kalau yang 5 gitu ya. Nanti muatannya di Google Form dia, di angkanya disebarkan ke Google Form supaya lebih cepat, lebih efektif dan lebih efisien lagi ya. Baik, kemudian hitung analisis deskriptifnya, yaitu analisis deskriptifnya. Nanti adik-adik mahasiswa nanti eh, ya, nanti menganalisis dalam tabel deskriptif mulai dari misalnya nilai rata-rata, mediannya, standar deviasi, variansnya, nilai tertinggi, kemudian nilai yang terendah, yang nilai yang sering muncul dan seterusnya. Kemudian nanti ada lakukan visualisasi data, baik data histogram, box plot maupun scatter plotnya. Apakah data tersebut menunjukkan distribusi yang normal atau tidak? Ya. Keempat, interpretasikan hasil secara deskriptif dan bandingkan antar variabel. Ya, dari angka setelah tabulasi nanti akan diketahui interpretasi hasilnya. Ya. Nah, ini contoh tabel statistik deskriptif hasil survei literasi keuangan generasi Z. Disebarkan oleh 100 responden dalam hal ini ya. Setelah 100 responden itu menjawab, akan dibuat tabulasi ya eh, terkait dengan rata-rata, media dan standar deviasi tadi itu ya. Nah, di sini ya di hasil indikator variabel pengetahuan ya rata-ratanya nilainya 3,81 ya. Kemudian perilaku ya 3,5, kemudian sikap atau attitude 3,85, inklusi digital 4,15 dan rasio tabungan 15,3. Nah, kemudian yang mediannya itu rata-ratanya itu mediannya itu yaitu mulai dari 3,7 sampai 15,6.
Nah, standar deviasinya itu yang tertinggi itu 7,1. Nah, ini menggambarkan grafik distribusi skor literasi keuangan Gen Z. Ya, Gen Z. Ya, dari skala Likert tadi kan 1,5. Ya, dari 1,5 ini yang banyak menjawab itu 3,8 ya. Nah, sebanyak 17,5. Ya, di atas 17,5 ya. Dan ini grafik inklusi keuangan digital. Sebaran skor inklusi keuangan digital skala Likertnya 1 sampai 5 itu sebagian besar menjawabnya itu setuju. Ya, artinya pengetahuan terhadap literasi keuangan itu sangat bagus. Ini bagaimana grafik yang menunjukkan skor literasi keuangan dengan skala Likert 1 sampai 5, hubungan antara literasi keuangan dan tabungan. Ya, hubungan literasi keuangan dengan rasio tabungan mahasiswa. Ya, ya, kita ketahui bahwasannya penyebaran datanya ini menunjukkan eh, rasio tabungan terhadap pendapatan presentasinya itu ya mengumpul sebagian besar ke 15 sampai 20 ya. 15 sampai 20 dari poinnya itu 3,8 di skala 1 sampai 5. Skor rata-rata literasi 3,9 menunjukkan kategori yang cukup baik ya. Itu cukup baik. Kemudian inklusi digital nilainya 4,2 menjadi aspek paling menonjol di kalangan generasi muda. Kemudian perilaku finansial nilai 3,6 masih perlu ditinggalkan terutama dalam pengelolaan anggaran dan menabung. Ya, kemudian korelasi positif antara literasi dan tabungan menunjukkan dampak nyata dan edukasi finansial yang jadi yang perlu di eh, perilaku finansial ini yang perlu tindak lanjuti ya terhadap generasi Z ini. Nah, ini hasil insights dan implikasi kebijakan kampus ya. Kampus dapat mengintegrasikan modul literasi digital finansial ke dalam mata kuliah umum. Dibutuhkan pelatihan keuangan pribadi untuk mahasiswa baru. Ya, kolaborasi dengan OJK dan BI dalam program Gen Z Financial Smart Campus bisa diperlukan. Dorongan budaya menabung dan prestasi mikro di kalangan mahasiswa. Ini salah satu ya komponen keterbatasan dan perbaikan penelitian. Ya, responden terbatas pada kampus tertentu, belum representatif secara nasional. Ya. Instrumen belum diuji reliabilitas atau pakai Cronbach Alpha. Ya. Tapi sudah diuji pakai validitas misalnya. Perlu ditambah dimensi etika dan risiko keuangan digital. Kita ketahui bahwasannya memang penggunaan transaksi digital itu sangat berisiko sekali, ya, sangat berisiko. Nah, hal ini kita ketahui, ya,
Kemudian selain tadi ya perlu penambahan dimensi etika dan risiko keuangan digital, kita ketahui bahwasanya memang ada banyak risiko yang kita hadapi terkait dengan kemajuan teknologi digital, ya, mulai dari pemalsuan data, kemudian kemudian ada transaksi-transaksi yang memang sangat merugikan, ya, pemalsuan dan seterusnya, ya. Kemudian analisis lanjutan regresi sederhana untuk hubungan antar variabel kita perlukan, ya, ya. Kemudian kesimpulannya dalam hal ini, ya, kita ketahui literasi finansial Gen Z cenderung tinggi, terutama pada aspek digital. Jadi kita ketahui bahwasannya aspek digital ini aspek yang sangat digemari atau dimiliki oleh Gen Z, ya, karena hampir semua Gen Z ini bahkan sudah sangat familiar terhadap aspek digitalisasi. Terdapat hubungan positif antara literasi keuangan dan perilaku menabung. Kita ketahui bahwasannya semakin dia paham terhadap eh, penggunaan perencanaan pengelolaan literasi keuangan, pemahaman, kemudian kemampuan tersebut akan mendorong perilaku menabung yang sehat, ya. Edukasi finansial kampus berperan penting dalam membentuk perilaku keuangan sehat. Ya, kita ketahui bahwasannya memang kampus ini sangat cocok sebagai tempat untuk edukasi, ya, generasi-generasi yang melek digital, ya, itu. Kemudian perlu sinergi kampus, pemerintah, lembaga keuangan untuk memperkuat inklusi digital. Ya, jadi sosialisasi, promosi-promosi terkait dengan literasi digital ini sangat penting kali, khususnya terhadap generasi muda. Dalam hal ini, sekolah-sekolah dan kampus-kampus ini sangat berperan untuk meningkatkan inklusi keuangan. Ya, nah kemudian ini ada lagi-lagi ada setiap akhir pertemuan kita ada nih ya, ada tugas, ya. Latihan ini dikumpul, ya, dikumpul pada saat apa ya? Pada saat sebelum pertemuan ke-14, ya, biasa sebelum pertemuan ke-14 kita kasih tempo 6 hari. Ya, pertama analisiskan perbedaan skor literasi antara mahasiswa laki-laki dan perempuan supaya tahu ternyata mana sih jenis kelamin yang sangat memahami, memiliki literasi yang tinggi, ya, memiliki tinggi terhadap literasi ini apakah perempuan atau laki-laki, ya. Kemudian bandingkan skor perilaku menabung antara fakultas di kampus Anda. Buat interpretasi singkat terhadap hasil grafik ketiga, ya. Rancang dua rekomendasi program peningkatan literasi finansial Gen Z di kampus. Ya, silakan yang kerjakan berupa paper, ya ini. Ini proyeknya nanti keempat analisis ini silakan dibuat, ya, kemudian dikumpulkan sesuai dengan kesepakatan. Ya, baik, ya. Jadi kesimpulan ini dalam hal ini adalah eh, beberapa literatur yang terkait dengan hasil kuesioner dan interpretasi data literasi keuangan Gen Z. Ini hasil mini project tadi menunjukkan bahwasanya memang ada hubungan antara yang kita ketahui, ya, hubungan antara literasi dengan menabung, antara literasi dengan pendapatan dan seterusnya. Ini sangat penting. Kemudian ternyata, ya, Gen Z sangat tinggi terhadap literasi dalam aspek digital, ya. Kemudian edukasi finansial kampus berperan penting dalam membentuk perilaku keuangan sehat. Ya. Jadi ya, dari mahasiswa nanti silakan mengerjakan tugasnya sesuai dengan arahannya
setiap pertemuan ya. Jadi sebelum pertemuan ke-14 nanti ya selesaikan ya, diselesaikan ya tugas-tugasnya ini. Tugas ini nanti dipresentasikan, direkam, kemudian diupload di YouTube, yang diupload di YouTube, dan link-linknya di-share di grup. Itu aja ya materi pertemuan ke-13 terkait dengan pembahasan mini project. Ya, saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.